السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا الذرية أول النية أول العمل. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita, pelajaran kita pada pagi hari yang semoga berkah ini adalah lanjutan daripada pertanyaan di dalam kitab A'la Sunnah Al-Mansyurah, di mana kita akan masuki pertanyaan ma dalil al-iman bil yaumil akhir. Kita akan masuki pembahasan baru, yaitu beriman kepada hari akhir. Apa dalil daripada beriman terhadap hari akhir? Dan beriman kepada hari akhir artinya adalah hari kiamat, beserta apa yang ada di dalamnya, termasuklah alam kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian padang mahsyar, kemudian adanya timbangan amal baik, amal buruk, kemudian adanya sirat, adanya haud, dan lain sebagainya. Maka penting untuk kita kembali mengingat dan mempelajari akan urgensi daripada beriman terhadap hari akhir. Dan dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Kemudian Allah juga berfirman, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha ila ghairika minal ayat. Dan terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akan terjadinya hari kiamat. Di dalam kitab ini, penulis mengutip beberapa ayat tentang adanya hari kiamat. Yang pertama adalah innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya mereka yang tidak berharap perjumpaan dengan kami. Artinya orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radu bil hayatid dunya. Dan ridha terhadap kehidupan dunia.
wa tuma'annu biha, dan mereka merasa senang dan tenang terhadap kehidupan dunia yang sementara, dunia yang menipu, dunia yang melelahkan. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami pun lalai. Mereka terhadap firman-firman dan peringatan kami pun lalai. Ulaika ma'wahumun nar, tempat mereka kelak adalah neraka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat ketika berada di dunia. Kemudian ayat yang menjelaskan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu janji tentang adanya hari kiamat, lasadiq. Lasadiq, yang artinya adalah betul-betul percaya, artinya betul-betul harus dipercayai, betul-betul adanya, benar-benar akan terjadi. Ya. Wa inna ad-dina lawaqi', dan sesungguhnya ad-din, ad-din itu maksudnya di sini adalah hari kiamat. Dan sesungguhnya hari kiamat itu lawaqi', ini semuanya menggunakan lam at-taukid. Lam yang menunjukkan sebuah penegasan, penekanan. Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya apa yang telah Allah janjikan, yaitu akan adanya hari kiamat, lasadiq, betul-betul benar, sungguh akan terjadi. Wa inna ad-dina lawaqi', dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Waqi'. Dan Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat betul-betul akan terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian, ma ma'na al-iman bil yaumil akhir wa ma alladhi yudkhilu fihi wa ma alladhi yadkhulu fihi, apa makna beriman kepada hari akhir, dan apa saja di dalamnya. Beriman kepada hari akhir, poin-poin apa saja yang harus kita imani, yang termasuk di dalam hari akhir, hari kiamat. Ya. Maknanya adalah, jadi makna beriman kepada hari akhir adalah at-tasdiqul jazimu bi'ityanihi la mahalah, meyakini dengan sebenarnya, meyakini dengan keyakinan yang kuat, bi'ityanihi la mahalah, bahwasanya hari kiamat akan tiba dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini makna daripada beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan sesungguhnya bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak akan ada yang, atau tidak ada keraguan di dalamnya. Wal 'amalu bimujibi dzalika, dan makna iman kepada hari akhir adalah juga mengamalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir. Ya, mengamalkan sesuatu dengan yang berkaitan tentang hari akhir. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita harus beriman terhadap hari akhir. Apa manfaat dan kepentingannya. Jadi simpel saja, apa makna beriman kepada hari akhir adalah mengimani dengan seyakin-yakinnya, mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya, mempercayai dengan sesungguhnya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak akan ada keraguan di dalamnya, serta mengamalkan segala hal yang berkaitan tentang hari kiamat. Dan termasuk di dalamnya adalah meyakini bahwa
ada tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Asyrat, asyratus sa'ah. Atau disebut dengan alamat. Alamat itu artinya ada tanda-tanda. Bahwasanya sebelum terjadi hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada peringatan-peringatan sebelumnya. Wa amaratiha. Amarat itu juga termasuk tanda-tanda atau ciri-cirinya. Wallati takunu qablaha la mahala. Di mana tanda-tanda ini terjadi sebelum, ya, tanda-tanda ini muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Dan itu sudah pasti terjadi. Tanda-tanda ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan banyak di antara tanda-tandanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril menyerupai sosok sahabat mendatangi Rasulullah bersama para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan kemudian dia bertanya, wa akhbirni 'anis sa'ah, dan kabari aku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, jawabannya Rasulullah, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan ini, kata Rasulullah, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril karena tidak dapat jawaban dari Nabi SAW kapan terjadinya hari kiamat, karena ini memang rahasianya Allah, maka malaikat Jibril hanya sekedar bertanya, wa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabari aku tentang tanda-tandanya. Nah, jadi sebelum terjadinya hari kiamat akan ada tanda-tandanya, dan ini termasuk daripada termasuk daripada kejadian-kejadian yang harus kita yakini akan adanya tanda-tanda sebelum hari kiamat itu tiba. Wa bil maut wa ma ba'dahu min fitnatil qabr wa 'adzabihi wa na'imihi bin nafkhi fi as-sur wa khuruj al-khalaiq min al-qubur wa ma fi mawqif al-qiyamah min al-ahwal wal afza' wa tafasil al-mahsyar. Dan di antara bagian daripada hari kiamat, kejadian-kejadian di dalam hari kiamat, ya, adalah kematian semua makhluk. Kematian semua makhluk, manusia akan mati, semua akan hancur. Dan termasuk di dalamnya adalah adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dan juga termasuk azab di dalam kubur, serta nikmat di dalam kubur. Ini semua bagian daripada hari kiamat. Wa bin nafkhi fis sur, dan ditiupnya sangkakala. Kemudian keluarnya manusia dari kuburan. Ini semua bagian dari hari kiamat. Dan kejadian-kejadian yang mengerikan ketika di hari kiamat, seperti ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar, semua dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian dibagikan di sana daripada lembaran-lembaran amal-amal perbuatan manusia. Masing-masing dapat semua lembaran yang berbeda-beda. Setelah dibagikan lembaran-lembaran amal, ini perbuatan baikmu, ini perbuatan buruk, kemudian diletakkan di atas timbangan, di atas mizan, untuk menentukan mana yang lebih berat. Timbangan baik, timbangan amal baik, apa timbangan amal buruk. Dan termasuk di dalam hari kiamat adalah as-sirat,
Sirat, jembatan yang akan dilewati semua manusia tanpa terkecuali. Yang di situ juga menentukan apakah manusia masuk surga langsung atau akan diceburkan terlebih dahulu di dalam neraka jahanam wal billah. Wal haud, ada juga haud. Haud ini adalah telaga, di mana di akhirat akan ada telaga Nabi SAW yang disebut dengan Al-Kautsar. Akan dipanggil setiap umat Nabi Muhammad SAW untuk mencicipi air yang kata Rasulullah, man syarabi minha lam yadhma' ba'dahu abada. Siapa yang meminum air dari telaga Al-Kautsar, maka sama sekali tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kehausan setelahnya. Kemudian ada syafaat dan sebagainya, ya. Ada surga, ada neraka, ada melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua bagian daripada unsur-unsur atau poin-poin yang ada di dalam hari kiamat. Ya. Dan ini semua wajib untuk kita yakini, untuk kita pelajari terus-menerus, ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kenapa disebut dengan hari kiamat atau hari akhir? Kita sebut dengan yaumul akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena hari tersebut adalah hari yang tidak akan ada lagi ujungnya. Tidak akan ada lagi ujungnya, tidak akan ada lagi malam. Yang ada hanyalah siang yang terang dengan cahaya. Kalau di dunia berbeda. Matahari akan terbit, kemudian tenggelam. Yang berarti adanya pergantian hari. Sementara di hari kiamat, matahari dan rembulan dikumpulkan dan lempar dalam neraka. Yang ada hanya siang saja. Dan kenapa juga disebut dengan hari akhir? Hari kiamat disebut dengan hari akhir karena hari kiamat atau hari akhir adalah tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir di dalam fase kehidupan manusia. Di mana kehidupan kita dimulai dari kata al-adam. Ya, dari kata tidak ada. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu di masa satu waktu dari masa sedang dia tidak sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya kita ini enggak ada dulunya. Ini fase dalam kehidupan kita. Dari Adam, dari tidak ada. Jadi bukan Adam ya, bukan Nabi Adam, tapi Ain, Adam. Al-Adamu itu artinya adalah tidak ada. Yang sebelumnya fase kita itu enggak ada. Kemudian ada fase berikutnya Al-Janin. Kemudian ada fase dunia. Di mana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dan kemudian Allah menjadikan penglihatan, pendengaran bagi kalian wal afidah. Dan kemudian hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ya. Kemudian setelah fase dunia, dari yang tadi tidak ada, kemudian adanya janin, kita berada dalam rahim ibu. Kemudian ada fase yang namanya dunia, terlahir, diciptakan manusia seperti kita sekarang. Kemudian ada fase berikutnya adalah al-barzakh. Al-barzakh atau disebut dengan alam barzakh. Apa maksud daripada al-barzakh?
Al-barzakh itu artinya adalah perantara, ya, perantara dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka, kita ini, depan kita ini, ada alam barzakh, alam perantara, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti akan terjadinya hari kebangkitan. Alam barzakh yaitu alam kematian. Setelah orang mati masuk di kuburan. Nah, di dalam kubur ini itu namanya alam barzakh. Sebelum terjadinya hari kebangkitan, itu semuanya kita akan berada di alam barzakh, alam perantara hidup dan hari kebangkitan. Ya. Dan sekarang berarti kita berada di alam pertengahan. Ya, di alam, ada tahapan kehidupan di dunia yang kemudian setelah ini kita akan masuk ke dalam alam barzakh, yaitu perantara antara alam dunia dan alam atau hari kebangkitan. Jadi alam barzakh ini termasuk daripada bagian hari kiamat. Kenapa? Karena alam barzakh adalah permulaan daripada hari kiamat. Permulaan hari kiamat adalah alam barzakh. Makanya ketika Utsman bin Affan berziarah kubur, mendatangi kuburan, didapati beliau menangis terisak-isak. Sahabat yang lain berkata, "Wahai Utsman, ketika engkau diingatkan tentang neraka dan surga, ya biasa-biasa saja. Tapi ketika engkau berada di atas kuburan, di atas pemakaman manusia yang banyak ini, kenapa engkau menangis sampai basah jenggotmu dengan air tangisan?" Kata Utsman, "Bagaimana saya tidak menangis? Sementara saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah." Sungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Barang siapa yang persinggahan pertamanya merasa nyaman, aman, maka sungguh perjalanan berikutnya akan lebih enak, akan lebih aman, akan lebih nyaman. Tapi ketika di alam barzakh, di dalam kuburnya, orang tersebut sudah merasa tidak nyaman, disiksa, diazab, maka perjalanan berikutnya sungguh lebih berat. Maka hendaknya kita selalu bersiap-siap untuk menghadapi tahapan tersebut. Ya. Sebab setiap manusia pasti akan melewati tahapan itu, yaitu alam barzakh. Nah, apa manfaat, apa urgensi kita mempelajari hari kiamat? Adanya hari kiamat. Kenapa kita harus kaji ini? Kenapa? Bahkan harus terus diingat. Ya. Harus terus diingat bahwa ada kematian, ada alam barzakh, ada kebangkitan, ada mahsyar, ada hisab, ada mizan. Itu pentingnya untuk mempelajari akan adanya hari kiamat. Dan tidak cukup sekali dua kali, terus kita kaji terus. Untuk apa? Mengingatkan diri kita akan adanya kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan dunia ini ada kehidupan setelah. Nah, di antara manfaat atau urgensi mempelajari adanya hari kiamat atau beriman kepada hari kiamat, urgensi yang pertama adalah beriman terhadap hari akhir merupakan salah satu dari 3 perkara pokok yang menjadi intisari dakwanya para nabi. Saya ulangi. Apa manfaat dan urgensi kita mempelajari iman kepada hari akhir? Karena beriman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu 3 pokok dasar dakwahnya para nabi dan rasul.
Apa di antara pokok dasar dakwanya para nabi? Yang pertama adalah kata Al-Imam Ibnul Qayyim, al-imanu billahi wal yaumil akhir wal a'malus salihah. Tiga pokok yang disepakati oleh seluruh agama dan diserukan oleh seluruh nabi, di mana dakwah mereka tidak keluar dari beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mengajak untuk beramal saleh. Jadi kenapa pentingnya untuk kita selalu belajar tentang iman terhadap hari akhir? Karena ini pokok dasar inti daripada dakwanya para nabi. Kenapa? Banyak orang-orang terdahulu tidak yakin. Bahkan sekarang, banyak mengatakan muslim. Tapi ketika ditanya akan ada hari akhir, mereka tidak paham, tidak tahu sama sekali. Yang kedua, urgensi mempelajari beriman kepada hari akhir adalah Allah menyebutkan banyak dalil, baik secara akal ataupun nas dari Al-Quran ataupun sunnah yang membuktikan akan terjadinya hari kebangkitan. Ini yang kedua. Jadi akan adanya dalil baik secara akal ataupun nas dari Al-Quran, dari hadis yang membuktikan sangat memungkinkan akan terjadinya hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar beriman terhadap hari akhir? Karena banyak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi dalam meyakini hari kiamat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap iman terhadap hari akhir. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin Arab terdahulu, bahkan sekarang pun banyak orang yang mengingkari akan adanya hari akhir. Sementara juga bentuk penyimpangan dalam keimanan hari akhir adalah keyakinan tentang adanya reinkarnasi. Ya, adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu akan berpindahnya seseorang ke alam yang baru tanpa ada perhitungan sama sekali terhadap kehidupan sebelumnya. Jadi akan pindah dalam semua kehidupan yang baru. Ini keyakinan yang merusak. Jadi tidak akan ada lagi hisab dalam keyakinan reinkarnasi ini. Tidak ada lagi balasan. Ya. Tidak harus mengingat apa yang telah dia perbuat dalam kehidupan sebelumnya. Kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara penyimpangan terhadap keyakinan beriman kepada hari akhir, bahwa di antara keyakinan sebagian ahli filsafat, ya, bahwasanya mereka meyakini yang dibangkitkan kelak hanya ruh, bukan jasad. Jadi di hari kiamat itu, menurut orang-orang ahli filsafat, yang dibangkitkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ruhnya saja, bukan jasad. Ini juga merupakan penyimpangan yang harus dibantah dengan dalil. Dan yang keempat, kenapa kita belajar iman kepada hari akhir?
Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Allah memuji orang-orang yang senantiasa memikirkan akhirat, kehidupan setelah kematian. Apa dalilnya? Allah memuji orang-orang yang senantiasa berpikir tentang hari akhirat, bahwasanya kita akan mati, bahwasanya kita akan dikubur, bahwasanya kita akan dihisab di alam kubur, ditanya, kemudian akan dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Sad ayat 45 sampai ayat ke-47. Kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ingat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulil aidi wal absar, yang mempunyai amalan-amalan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang luas. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat pada negeri akhir, kepada negeri akhirat. Ya. Jadi Allah memuji orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat, seperti halnya Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun Allah mengatakan, kami sucikan mereka dengan menganugerahkan, dengan memberikan dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Mereka senantiasa mengingat akhirat, kemudian kami sucikan mereka dengan memberikan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi bukan hanya mengingat, tapi dia mengingatkan manusia. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak bukan hanya selalu mengingat akhirat, tapi juga mengajak manusia untuk selalu mengingat akhirat. Yang kemudian kata Allah, wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, di sini Allah katakan dzikrad dar. Ya. Ada kalimat dzikrad dar. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah mereka selalu mengingat akhirat. Yang kedua adalah mereka selalu mengingatkan. Nah, jadi bukan hanya sekadar mengingat, tapi kita juga dituntut untuk mengingatkan manusia, saudara-saudari kita yang lain akan adanya hari kiamat, akan adanya hari akhirat. Yang pada akhirnya dua hal ini adalah sebuah kelaziman. Ketika seseorang selalu mengingat akhirat, maka dia juga akan mengingatkan kepada hari akhirat. Ketika orang selalu mengingat akhirat, maka dia pun akan selalu mengingatkan orang lain tentang hari akhirat. Jadi ini manfaat atau urgensi ketika kita belajar tentang iman terhadap hari akhirat. Allah akan puji orang-orang tersebut yang selalu memikirkan akhirat dan mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Dan dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ayyul mu'minin al-akyas?" Kata sahabat ini, wahai Rasulullah,
Mukmin manakah? Mukmin seperti apakah? Al-Akyas, yang cerdas. Ya, Al-Akyas. Ini bentuk ismu tafdhil. Artinya orang yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin itu seperti apa, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas di antara mukmin yang lain adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling baik mempersiapkan diri